Haraburu Kisetsu no Otome Domoyo. Anime yang dulu pernah FYP di scene ketahuan ngocoknya ini bergenre drama romance anak SMA. Tayang pada summer 2019 dengan episode yang standar yaitu cuma 12 dan rating di My Anime List yaitu 7,8 dan fix kemungkinan nggak bakal dapat season selanjutnya. Inti cerita anime ini tuh simple tentang cewek-cewek dari klub sastra yang pikirannya tuh lagi menginjak dewasa. Kalau belum jelas intinya cewek-cewek SMA yang pikirannya tuh lagi cabul-cabulnya lah. Tapi aman aja. Di anime ini walaupun kelihatannya ada unsur dewasanya ya, tapi nggak ada tuh adegan ecchi, desahan atau cabul sebagaimananya. Aku berani jamin nih, anime ini tuh ramah lingkungan dan gak masalah kalau nontonnya tuh bareng ayah ibu. Bahkan adik kalian pun gak masalah kalau kalian ajak nontonnya anime. Di awal, ayo kita bahas ceritanya dan romansnya dulu. Untuk ceritanya sendiri tuh menurutku lumayan kompleks ya, masalah percintaannya. Maksudku tuh bukan cerita yang full 12 episode tuh cuma nyeritain percintaannya MC sama heroinnya doang tuh. Ya, walaupun genrenya ada romansnya ya, tapi menurutku romansnya ini gak terlalu menggigit lah. Nggak bikin kita itu iri atau baper lah sampai ngaku-ngaku main kisah. Di anime ini tuh banyak banget masalah percintaannya. Kalian mau apa? NTR ada, beda umur ada, yang Yuri ada, bahkan yang normalnya ada kok. Tapi untungnya walaupun ceritanya ini ada beberapa yang miring ya, nggak bikin endingnya tuh juga ikut miring. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang kurang sama endingnya, otak kalian yang miring. Secara pribadi aku lumayan nyaman ya nonton anime ini. Karena aku nggak terlalu ngerasain romance yang bikin baper. Menurutku juga ceritanya itu tergolong berat ya. Karena ya konfliknya itu lumayan berat. Dari hipnotisnya aja kalau kalian baca itu harusnya udah tahu loh. Kalau ini anime itu temanya nggak ramah buat balita. Dan anime ini juga aku ngerasa lebih realistis dan bisa kuterima lah ketimbang anime drama romance pada umumnya. Oh ya, buat yang nggak tahu ya ternyata nih anime itu ada live actionnya loh. Aku aja baru tahu akhir-akhir ini. Enggak akhir-akhir ini sebenarnya sudah lama aku tahu cuma ya tapi kalau ditanya mending nonton animenya atau live actionnya, mending kalian nonton dua-duanya habis itu bandingkan sendiri. Soalnya aku nggak nonton live actionnya itu cuma tahu doang. Tapi menurutku kayaknya sama aja sih dari ceritanya, cuma beda 3D atau 2D-nya. Lanjut aku bahas karakternya nih, biar kalian tuh tahu sedikit lah dan sedikit mengenal karakternya. Jadi mungkin di pembahasan karakter ini bakal ada spoiler ya. Jadi kalau misalnya nggak mau kena spoiler ya skip aja. Yang pertama itu dari MC-nya dulu ya, yang udah jelas Nodera Kazura. MC utama dengan rambut pendek dan kepribadiannya yang polos. Jujur dia ini tipikal MC cewek yang sering kita lihat di anime-anime lain lah. Nggak terlalu menonjol tapi tetap aja jadi pusat perhatian cerita. Sama apa ya? Soalnya ini karakter tuh nggak ada karakteristik yang mencolok gitu. Jadinya aku kayaknya itu nggak harus lah mendeskripsikannya. Bahasa kasarnya sih karakter murahan yang udah pasti ada di anime-anime lain. Lanjut buat bahas si pelakor dan problem utama di animenya, Sugawara Nina. Sumpah, ini cewek di animenya ini kayaknya cuma diciptakan buat jadi sumber masalahnya nih anime dah. Dan masalahnya itu nggak ada bener semua lagi. Aku nggak tahu ya masalahnya apa sampai penulisnya sendiri ngebuat karakter ini jadi sumber masalah. Walaupun dia cantik ya dan layak dijadiin waifu, cuma ya tetap aja nih karakternya tuh nggak beres otaknya. Tapi bisa aku maafkan lah karena di akhir cerita ini dia pemikirannya dewasa dan tetap chill walau ditolak. Lanjut lagi, yang ketiga salah satu karakter cowok yang kubahas, Norimoto Izumi. Karakter hoki yang disukai MC sama si pelakor tadi. Jujur aja ini orang tuh gak ada beda jauhnya sama ceweknya. Bener sih kata orang, jodoh itu cerminan diri sendiri. Tapi untungnya nih cowok pemikirannya sedikit dewasa lah. Aku juga respect di episode 12 waktu disuruh milih Kazura atau Nina. Jawabannya tuh di luar nalar dan jujur gitu. Dan logis lah buat aku, oke lah boleh lah. Terakhir nih, Sudo Momoko. Ada dua alasan kenapa aku bahas karakter ini. Pertama dia ini waifuku di anime ini. Dan kedua itu dia ini pendukung sejati di animenya. Terus nih karakter juga kayaknya nggak ada masalah berat lah di animenya juga. Itu sih salah satu alasan kenapa aku suka dia selain cantik. Ya walaupun di akhir cerita ternyata dia ini belok ya. Coba ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi aku terlanjur suka dengan sifat NPC-nya ini. Dan ya langsung jelek dah citranya ke aku. Sekarang aku bakal bahas untuk visualnya sendiri. Jujur aja menurutku biasa aja sih. Yang spesial nih anime itu secara visual mungkin ekspresi dari beberapa karakter yang bagus lah. Dan grafiknya ya
Untuk anime bergenre drama itu kayaknya nggak ada masalah ya. Halus sama sedikit buram. Oke lah, secara visual dan grafik nih anime tergolong biasa aja. Studionya yang ngebuat anime itu Light Dubs. Pasti dari kalian masih awam lah sama studio ini. Tapi aku juga ada beberapa nonton anime dari studio ini juga. Dan rata-rata emang ya, biasa aja sih. Oke, yang terakhir nih. Sekarang waktunya aku ngerating nih anime. Untuk ceritanya itu aku bakal kasih rating standar dulu lah, 7/10. Lanjut buat grafiknya aku kasih rating jujur 6/10. Dan terakhir karakternya nih. Awalannya tuh mau aku kasih rating 7/10 ya, cuma kalau dipikir-pikir lagi aku kasih 8/10. Karena ada beberapa karakter yang bisa bikin aku sedikit baper dan kuwaifuin. Jadi total skor buat anime ini dari aku sendiri ku kasih ratingnya tuh 7/10. Oke, tadi kita juga sudah ngebahas dan rating menurutku sendiri. Sekarang kita coba dah lihat kata orang buat anime ini di My Anime List. Biar videonya ini bisa panjang dikit lah. Di sini aku bakal cariinnya tuh yang singkat aja ya. Soalnya biar aku enak ngejelasinnya. Ya kalian kalau nggak tahu ya, orang-orang di sini tuh kalau ngasih kritik dan saran tuh lumayan panjang-panjang sama niat gitu. Jadi ya, yang pertama nih ketemu dari Unable Goblin. Di sini dia nggak merekomendasikan nih anime, kenapa? Sini biar aku persingkat. Anjir lah, udah aku cari komen yang paling singkat aja, aku singkatin lagi. Tapi intinya katanya nih anime tuh berantakan ya dari segi cerita, karakter, dan gambarnya atau grafiknya tuh katanya jelek. Terus nih orang juga ngomong kalau ceritanya tuh nggak masuk akal dan dramanya dipaksakan. Dia aja sampai ngerekomendasiin anime yang menurut dia itu lebih baik kayak Fruit No Basket. Jadi intinya orang ini emang nggak suka aja nih anime dari berbagai aspek. Sampai ngebawa anime yang menurut dia ini lebih bagus gitu. Dia ngasih ratingnya 2/10. Wah, tipikal orto Indo yang suka banding-bandingin anaknya nih sama anak orang. Tapi kita lanjut lagi yang kedua ya, dari Phoenix Cadenza. Singkatnya dia ngetik ya kalau dia ini terkejut sama pendalaman cerita beberapa karakternya dan konflik nyata di animenya. Terus juga menurut beliau ini gak ada tuh karakter yang cuma jadi gumpalan clash yang dangkal atau karakter pelengkap lah. Semua karakternya itu dikasih jatah porsinya itu sama gitu. Intinya dia ini enjoy aja sih nonton anime ini. Di sini dia juga ngomong kalau ini tuh bukan yang terbaik gitu. Oke, aku lumayan setuju ya sama pendapat masnya ini tentang anime ini. Soalnya gimana ya, walaupun kita enjoy nontonnya ya, cuma ya tetap aja nih anime itu cuma bisa sekali tonton aja tuh. Karena emang ceritanya tuh nggak wah ya. Tapi ya setidaknya ada lah yang bisa dinikmati. Oh ya, BTW abang nih ngasih rating 6/10 nih, not bad. Dan sialnya aku lupa lagi ngebahas soundtracknya nih anime. Anjir, waktu aku udah mau selesai videonya loh baru keinget soundtracknya ini ku bahas. Cara singkatnya sih soundtracknya ini lumayan mendukung dan berhasil membangun suasananya di anime ini. Ya itu aja sih. Jadi ya kalau ditanya apakah anime ini rekomen atau enggak, aku bisa bilang iya, bisa enggak sih. Kalau kayak tertarik tonton, kalau enggak ya udah. Soalnya ya di sini aku cuma ngebahas nih anime gitu, nggak ngerekomen. Tapi kalau buat aku pribadi ya oke lah ya, aku juga lumayan suka sama animenya, enjoy juga nontonnya. Tapi itu tergantung selera kalian juga ya. Aku nggak maksa buat kalian nonton anime ini. Jadi ya segitu aja sih dari aku buat video ini. Sorry banget lah kalau misalnya tuh ada beberapa kesalahan di video pertama aku ini. Aduh, ya udah lah ya, aku usahakan buat lebih baik ke depannya. Jadi sekian dari aku, makasih ya udah nonton dan biasalah itu seperti YouTuber lainnya, kalian tahu kan yang teng tuh lonceng-loncengnya itu bisa lah dipencet. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, bye.